Mendoan menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Purwokerto, saya Indra Pamungkas pada hari Sabtu 12 November 2022 ini. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam, rahmat dan karunia Tuhan semoga menyertai kita, sehingga perjalanan hari ini menjadi cara kita untuk semakin mengimani kebenaran sejati. Kita lengkapi aktivitas harian dengan sabda yang diambil dari Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada para murid untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Yesus berkata, "Di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu sambil berkata, 'Belalah aku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia agar ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Yesus berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketekunan. Kiranya inilah keutamaan hidup yang bisa kita renungkan. Menjadi pribadi yang tekun dalam kebenaran adalah sebuah pekerjaan yang tidaklah mudah. Ada banyak godaan dan obsesi diri yang menjadi penghambat bagi tumbuh kembangnya ketekunan. Tekun membina olah rohani merupakan tuntutan mendasar bagi orang beriman. Tidak ada keberhasilan tanpa kedekatan dengan Tuhan. Begitu pula tidak ada kedewasaan tanpa diimbangi dengan olah rohani yang mendalam. Semua itu bersumber dari ketekunan pribadi. Ketekunan bukan sebuah perjalanan yang cepat saji, tetapi butuh kesabaran, kerendahan hati, dan akhirnya bermuara pada pemahaman atas kuasa Tuhan. Saudari-saudara, ketekunan ini pada akhirnya memasuki pula dalam zona doa. Doa bukanlah kegiatan meminta, melainkan sebagai kesempatan untuk tekun menjalin relasi dengan Tuhan. Disitulah terletak keterbukaan hati untuk merasakan betapa hebatnya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Perlulah maka kita cermati seberapa tekun kita selama ini menjaga rutinitas kerohanian. Apakah kita sudah pantas digolongkan sebagai kaum beriman yang tekun menjalin keakraban dengan Tuhan? Dan apakah ketekunan kita ini menghasilkan berkat juga bagi orang lain? Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, perkenankan kami hari ini untuk tekun mengolah hidup rohani. Semoga melalui perjumpaan dengan banyak orang, akhirnya kami semakin mempunyai kemauan untuk berdinamika bersama Engkau melalui olah rohani. Biarkan kami merasa gembira dalam berdoa dan beraktivitas, sebab Engkau pasti akan memberi berkat yang melimpah. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua dan orang-orang yang kita doakan hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.